Dikisahkan seorang pemuda biasa yang menjalani hidup sebagai atlet dan bisa dibilang sukses. Meskipun hari ini penampilannya kurang baik, tapi timnya nyaris bisa membalikkan keadaan, bahkan mungkin bisa menang. Andai saja wasit memberikan keputusan yang lebih adil. Ya, wasit menghentikan pertandingan meskipun waktu masih menyisakan 2 detik, yang mana itu cukup untuk melesatkan tembakan terakhir. Kekalahan yang dialami membuat anggota tim yang lain menjadi tidak ramah dan bahkan menjauh. Untungnya ada sang kekasih yang masih setia menemani dan selalu menghibur. Keduanya pun pulang bersama, namun ada keanehan yang ditemukan si pemuda pada papan skor. Beberapa waktu kemudian, setelah cukup bersenang-senang, perasaan kesal si pemuda masih belum juga sirna. Sang kekasih berjanji akan melanjutkan bersenang-senang di esok hari dan segera masuk ke dalam rumah. Lalu tak lama berselang, pemuda itu menyadari betapa menyeramkannya lingkungan sekitar, sehingga memutuskan untuk pergi. Akan tetapi, ketika hendak menyeberangi rel kereta, tiba-tiba saja jalannya terhalang oleh sesuatu. Si pemuda pun mencoba memeriksa dan bahkan menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan. Namun, tiba-tiba saja apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, hidup hanya sementara, harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, janganlah kita terlena dan terbuai nafsu dunia. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana kali ini tentang sebuah film yang lagi-lagi unik dan menarik, berjudul The Death of Ian Stone. Film ini dirilis pada tahun 2007, disutradarai oleh Dario Piana, serta dibintangi oleh para aktor dan aktris yang tentunya tidak perlu diragukan karena saya belum kenalan. Baik, jangan kelamaan, segera kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, si pemuda yang merupakan tokoh utama kita terbangun dan mendapati diri sedang berada di kantor. Pemuda yang diketahui bernama Ian itu kini tampak lebih dewasa. Tiba-tiba telepon berdering yang mana dengan panik Ian mengangkatnya, namun sama sekali tidak ada yang berbicara dan telepon pun ditutup. Ia bingung sebingung-bingungnya akan apa yang terjadi, ditambah lagi atasan datang menghampiri memberikan tugas dengan deadline kurang dari 1 jam. Tak lama berselang, seorang rekan kerja yang manis datang mengungkapkan bahwa sama sekali tidak menantikan akhir pekan karena tak ingin diserang dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan oleh keluarga. Beberapa jam telah berlalu, akhirnya Ian berhasil menyelesaikan semua pekerjaan dan bersiap untuk pulang. Dalam perjalanan keluar, pemuda itu sempat satu lift dengan seorang pria yang sepertinya terburu-buru dan sangat gugup. Ketika tiba di lantai dasar, pria itu pun segera berlari keluar dengan wajah yang sangat ketakutan. Ia bahkan sempat menabrak beberapa kardus dan sangat mengejutkan. Tak lama kemudian, Ian menemukan pria itu dalam kondisi sekarat dan akhirnya meninggal di antara kerumunan. Anehnya, seseorang dari kerumunan itu terlihat tidak asing bagi Ian. Dan selain itu, Ian juga sempat melihat suatu keanehan, namun Ian berpikir mungkin saja dirinya terlalu lelah bekerja. Sesampainya di kediaman, Ian meneguk segelas minuman sembari menatap keluar, dan di saat yang sama ia juga melihat bayangan-bayangan aneh di gedung seberang. Ian tiba-tiba dikejutkan oleh sang kekasih, Media, yang memberikan hadiah berupa jam tangan. Karena Ian tak terlihat begitu senang, maka Media pun mendesak agar menjelaskan. Ian membagikan ceritanya sepulang kerja tentang seorang pria yang meninggal dunia, serta seseorang yang misterius yang mengingatkan akan wasit hoki di suatu pertandingan. Media cukup terkejut karena mengetahui Ian dulunya adalah seorang atlet hoki. Itu cukup aneh karena Ian bersumpah pernah menceritakan. Tokoh utama kita bergegas mengambil buku tahunan lalu menunjuk ke foto tim hoki. Anehnya, Media sama sekali tidak melihat Ian di sana. Semua ini menjadi semakin membingungkan bagi Ian. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki suatu kenangan yang tidak pernah terjadi? Beberapa waktu kemudian, Ian yang sulit tidur
mendengar suatu bisikan yang menyatakan dia tahu dan sudah terlambat. Kemudian Ian pun melihat bayangan dan segera turun ke bawah untuk memeriksa, tapi tokoh utama kita tak menemukan apapun. Keesokan harinya, Ian terbangun dan segera bergegas berangkat ke kantor karena kesiangan. Ia menggunakan kendaraan umum untuk mempercepat perjalanan dan selama itu Ian menemukan beberapa keanehan. Mulai dari jam tangan baru yang tidak berfungsi, lalu ada dua pria tim hoki yang pernah muncul dalam kenangan. Keduanya pun segera turun dan Ian pun bergegas mengikuti sampai mereka mengacungkan jari tengah lalu menghilang. Ian kemudian bertemu dengan seorang pria tak dikenal, tapi pria itu malah mengenal Ian dan mengatakan bahwa mereka perlu mencari tempat yang aman untuk berbicara. Melihat seorang pria lain dengan tatapan seram, tak ada pilihan bagi Ian selain mengikuti. Kemudian setelah menemukan tempat aman, diketahui bahwa pria itu bernama Gray, atau begitulah sebutannya. Dia menunjukkan jam tangan Ian yang tidak berfungsi, begitu juga jam-jam lainnya. Dan pada saat ini terjadi, maka sesuatu yang disebut mereka akan datang. Gray tidak menjelaskan siapa mereka, tetapi yang pasti mereka akan memburu dan menghabisi Ian. Sekaligus ini akan membuat Ian berpindah ke realitas baru. Gray mengetahui secara detail tentang kehidupan Ian yang kini maupun yang sebelumnya dan bersumpah bahwa semuanya benar-benar nyata serta menjelaskan bahwa jika kematian kembali terjadi, maka Ian akan berpindah lagi ke kehidupan yang lain dan begitu seterusnya. Merasa marah karena informasi yang diberikan setengah-setengah, Ian pun mendorong Gray ke dinding. Lalu tiba-tiba saja What that is? Ian pun berlari ketakutan sampai-sampai menabrak seorang pria berwajah seram, namun tiba-tiba menjadi normal seperti halusinasi. Setibanya di kediaman, segera pemuda itu menceritakan masalah ini kepada sang kekasih, serta memintanya untuk tidak membuka pintu karena dia baru saja melihat ada bayangan hitam dengan suara yang menyeramkan sedang mendekat. Lalu Media menikam Ian dari belakang, mengungkapkan bahwa dirinya juga salah satu dari mereka. Ian kini tergeletak tak berdaya. Kemudian setelah kekejaman itu, tiba-tiba Ian terbangun, mendapati diri di dalam mobil dan nyaris menabrak truk jika seorang gadis penumpang tidak memperingatkan. Ya, di kehidupan ini, Ian berprofesi sebagai supir taksi yang kelelahan. Penumpangnya adalah si gadis manis yang sama di kehidupan sebelumnya bernama Jenny. Gadis itu masih membahas masalah yang sama, yaitu tentang keluhan dari keluarga tentang statusnya yang masih menjomblo. Saat tiba di rumah keluarganya, Jenny mengajak Ian masuk. "Bukanku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapa diriku." Ya, Ian menolak dengan sopan karena sadar diri, tapi menerima dengan sepenuh hati tawaran secangkir kopi. Hitung-hitung untuk menemani malam yang masih panjang ini. Sementara Jenny menyiapkan kopinya, Ian pun kembali melihat keanehan-keanehan, yaitu bayangan menyeramkan yang membuatnya bergegas untuk pergi. Jenny kemudian datang. Setelah menerima kopi, Ian pun buru-buru pergi karena melihat waktu telah berhenti. Saat mencapai pusat kota, Ian bertemu dengan Gray yang melambai kepadanya. Ian segera menghentikan mobil dan bersiap dengan kunci untuk menghajar Gray yang dianggap sebagai sumber masalah. Namun sentuhan Gray membuat Ian teringat kembali akan kehidupan-kehidupan sebelumnya. Gray mengatakan bahwa mereka akan datang dan Ian harus melindungi Jenny atau semuanya akan berakhir. Lalu Gray pun menghilang dan tiba-tiba saja kali ini Ian terbangun dan mendapati diri berada di sebuah ruangan salah satu agen outsourcing, dan Ian mengingat kehidupan sebelumnya dengan sangat jelas. Sebelum bisa menemukan petunjuk di sekitar, Jenny tiba-tiba datang menghampiri, dan dalam kehidupan ini ia mencoba membantu Ian menemukan pekerjaan. Meskipun berusaha tetap tenang, tapi Ian tak mampu menyembunyikan rasa gugupnya. Jadi dia segera mengungkapkan bahwa Jenny dalam bahaya. Tentu saja Jenny tidak percaya dan mengira Ian mengkonsumsi obat-obatan surga. Di saat yang sama, waktu pun berhenti dan di balik pintu, pria misterius dengan cakar hitam telah menanti.
Dalam pelarian, Ian kembali bertemu dengan Jenny dan lagi-lagi mengatakan bahwa di sana tidak aman. Semakin lama, semakin banyak orang-orang yang muncul untuk menangkap Ian. Saat orang-orang itu berubah menjadi bayangan hitam, Ian segera menuju ke area parkir melalui tangga darurat. Pada akhirnya, Ian mencapai jalan, di mana ia berhasil mendapatkan taksi. Sayangnya, belum lama taksi melaju. Saat terbangun kembali, Ian kini berada di sebuah apartemen yang kumuh, di mana ketika melihat sekitar, pemuda itu menyadari bahwa dirinya di dunia ini adalah seorang pecandu. Dalam dunia ini, sudah sejak tadi, Ian memutar musik yang sangat mengganggu, sampai-sampai tetangga datang mengetuk pintu untuk mengeluhkan hal itu. Dan sangat mengejutkan, ketika Ian membuka pintunya, ternyata si tetangga adalah Jenny. Ian mencoba berkomunikasi dengan niat menjelaskan, namun karena melihat jarum suntik yang masih tertancap pada lengan, Jenny pun menjadi enggan untuk mendengarkan, lalu segera pergi. Beberapa saat kemudian, giliran Jenny yang didatangi oleh Ian. Meskipun dalam kondisi yang sangat-sangat tidak baik, namun Ian tetap nekat masuk dan mencoba membuat Jenny mengingat. Karena kasihan, Jenny pun mencoba mencari pertolongan, tetapi Ian melarang dan mulai menjelaskan beberapa hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Beruntung kini Jenny mulai mengingat, tapi sebelum memahami apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja meski berhasil melarikan diri dari apartemen, bukan berarti keduanya berhasil lolos, karena makhluk hitam segera mengepung dan Ian terpaksa melakukan perlawanan. Tapi media lebih dulu menangkapnya. Bantuan yang tak disangka-sangka datang dari Jenny. Serangan tersebut membuat cengkraman media lepas dan Ian pun segera memanfaatkan situasi untuk melarikan diri, tentunya bersama Jenny. Kemudian ditampilkan keduanya kini tiba di stasiun kereta bawah tanah, di mana Jenny mencuri sehelai kain untuk membalut luka Ian. Gadis itu juga mengakui bahwa dirinya tidak hanya telah mengingat, tapi benar-benar paham kondisinya. Keduanya pun sepakat untuk tetap bersama sehingga melarikan diri ke dalam kereta. Di stasiun berikutnya, seorang petugas masuk untuk memeriksa sehingga membuat Ian dan Jenny sempat bersiaga. Ternyata petugas tersebut adalah salah satu dari anak buah media yang memberikan informasi. Lalu beberapa waktu kemudian, saat Jenny tertidur, tiba-tiba Gray muncul di sebelah Ian. Pria itu terlihat lemah dan sakit. Pada momen ini diketahui bahwa sebenarnya Gray juga adalah salah satu dari makhluk hitam. Banyak nama untuk mereka, mulai dari iblis, setan, atau hantu, tapi kaumnya sendiri menyebut mereka sebagai pemanen atau harvester. Dan apa yang mereka konsumsi adalah ketakutan manusia. Lebih lanjut, Gray mempraktekannya terhadap seorang pria tua yang baru saja masuk ke dalam kereta. Seketika Gray menjadi terlihat sehat dan segar, lalu dia menjelaskan bahwa harvester menemukan ketakutan yang lebih nikmat dan membuat kecanduan, yaitu ketakutan manusia akan kematian. Sejak saat itulah, beberapa harvester mulai menghabisi manusia. Mereka berubah dari parasit menjadi predator kejam. Ian diburu karena telah berhasil menyakiti para harvester, dan oleh karena itu, mereka menginginkan Ian menjadi lupa, karena jika tidak, maka Ian akan menjadi akhir bagi kaum mereka. Gray juga mengungkapkan bahwa dulunya dia merupakan salah satu harvester terkuat. Tiba-tiba saja, suara bisikan yang mengatakan Ian dan Jenny telah ditemukan membuat Gray hilang. Segera Ian membangunkan Jenny, lalu berlari keluar dari kereta. Sayangnya, dua pemain hoki telah menghadang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, sampai-sampai seorang pemuda malang menjadi korban sekaligus santapan.
Tiba-tiba salah satu Harvester muncul dan segera melempar Ian. Media kemudian mendekat menjelaskan bahwa Ian lemah karena belum mengkonsumsi ketakutan. Media merendahkan Ian karena sangat peduli terhadap manusia, lalu mengendalikan pikiran Ian agar berubah wujud menjadi Harvester dan mempersilahkan pemuda itu mengkonsumsi Jenny. Di saat terakhir, setelah menyerap sedikit ketakutan, Ian pun tersadar. Dia hanya bisa melakukan satu hal untuk melarikan diri, jadi segera meminta maaf sebelum membawa Jenny untuk bersama-sama mengakhiri segalanya. Sorry. Kali ini Ian terbangun dan mendapati diri terbaring di sebuah kamar di rumah sakit jiwa. Ada berbagai perangkat yang terpasang pada tubuh sehingga Ian pun meminta tolong. Tetapi saat Jenny yang sebagai perawat memeriksa, ilusi dimunculkan sehingga Jenny hanya melihat seorang pria dalam keadaan koma. Setelah Jenny pergi, media datang dan menunjukkan pada Ian sebuah ingatan lama mengungkapkan bahwa Ian membunuh Harvester lain dan ingin tahu caranya karena seharusnya itu tidak mungkin. Di saat yang sama, anak buah media juga datang dan membawa Ian ke ruangan bedah di mana tokoh utama kita disiksa dengan kejam serta diberikan suntikan yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat kembali terbangun, media mengingatkan bahwa Ian lemah dan butuh makanan, sembari menatap ke seorang bocah yang merupakan pasien. Namun Ian tetap menolak, sehingga dua Harvester pun menunjukkan wujud asli mereka untuk menyantap bocah itu. Beberapa waktu kemudian, Ian kembali terbangun. Jenny menghampiri dan menenangkan, tapi masih tetap menyaksikan ilusi. Setelah gadis itu pergi, banyak sekali kilasan yang muncul dalam pikiran Ian. Kilasan-kilasan tersebut adalah campuran dari ingatan akan kehidupan yang lama dan juga siksaan yang media lakukan terhadap Ian. Ketika terbangun lagi setelah media pergi, Gray tiba-tiba muncul dan terlihat semakin tua serta keriput. Dia menjelaskan bahwa Ian telah memilih untuk menjadi manusia karena rasa cinta kepada Jenny. Cinta itu pula lah yang menjadikan Ian begitu kuat sehingga mampu menghabisi Harvester lain. Ian harus bertahan untuk melindungi Jenny karena gadis itu yang membuat Ian menjadi lebih baik. Ini pernah dialami Gray sebelumnya. Pria itu dulunya mencintai seorang wanita manusia dan menemukan hidup yang baru dalam cintanya. Sayangnya Harvester mengetahui hal ini dan segera memburu wanita itu lalu menghabisinya. Karena Ian tak bisa memakan manusia, maka Gray pun menawarkan dirinya sendiri. Gray sudah tidak punya lagi tujuan hidup, oleh sebab itu setidaknya dia ingin menjadi sesuatu yang berguna di saat-saat terakhir. Luka Ian pun seketika menjadi pulih, dan ketika anak buah media memeriksa, awalnya mereka pikir Ian telah melarikan diri. Tapi tak lama berselang, sebuah serangan yang sangat mematikan datang dari balik tirai. Terungkap bahwa yang melancarkan serangan itu adalah Ian, yang telah membangkitkan kekuatan Harvesternya. Sementara itu, Jenny masih terus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai perawat di rumah sakit, sampai-sampai tidak menyadari akan bayangan yang sejak tadi mengikuti. Segera Ian pun juga mengikuti, dan setiap kali Harvester mencoba menyerang Jenny, Ian langsung menghabisi mereka. Ian pun kemudian melanjutkan untuk menghabisi semua musuh-musuhnya dengan kekuatan cinta. Sang tokoh utama dapat melakukannya dengan mudah, bahkan hanya dengan beberapa pukulan para Harvester dibuat tak berdaya. Selanjutnya, Ian pergi mencari Jenny, yang mana sangat mengejutkan, ternyata media telah menawannya. Media kemudian mendorong Jenny menjauh, lalu segera melancarkan serangan secara tiba-tiba, yang mana membalikkan Ian ke wujud manusia, sekaligus memindahkan Ian dari satu realitas ke realitas lain.
Setelah melewati semua realitas, kehidupan, dan pekerjaan yang berbeda-beda, keduanya pun kembali ke rumah sakit. Lalu lagi-lagi, media menangkap Jenny untuk dijadikan sebagai tameng. Ia menyadari bahwa ada satu cara mengakhiri media untuk selamanya, dan jagoan kita pun segera melakukannya tanpa ragu. Saat media musnah, ucapan Grey terlintas di pikiran Ian bahwa cinta akan memberi kehidupan yang baru. Ian pun segera mengungkapkan perasaannya terhadap Jenny, lalu menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka. Dan beberapa waktu kemudian, pasangan ini kembali ke kehidupan mereka sebelumnya, di mana Ian menjadi atlet hoki dan kali ini berhasil memenangkan pertandingan. Tentu saja, itu membuat seluruh anggota tim dan supporter bahagia, bahkan termasuk sang kekasih, yaitu Jenny. Ian mengucapkan terima kasih kepada Jenny karena berkat gadis itu, Ian kini bisa menjadi seorang manusia. Namun Jenny tidak mengerti apa yang diungkapkan Ian karena dirinya tidak mengingat kejadian di kehidupan yang lain. Seorang misterius tiba-tiba melintas dan menatap tajam, yang mana membuat Ian mengikutinya. Film pun ditutup dengan menampilkan Ian yang menghadapi pria misterius yang ternyata adalah Harvester dan tamat. Film ini setidaknya pada paruh pertama itu mirip Groundhog's Day tahun 1993, tapi versi yang tidak lucu. Menggunakan ide-ide yang serupa, tapi dengan tujuan untuk mengganggu pikiran penonton. Ya, seorang pemuda atlet hoki, Ian mengalami hari yang buruk sampai-sampai berakhir dengan kematian. Tetapi kemudian, dia terbangun dengan kehidupan baru sebagai budak korporat di lingkungan kantor yang suram. Hari ini jadi atlet, besoknya budak korporat. Ini akan terus terjadi berulang kali saat dia diburu oleh sosok iblis yang pada akhirnya menghabisi Ian, lalu membangun realitas baru untuknya, dan secara perlahan kehidupan semakin memburuk sampai Ian diburu lagi. Perhatikan urutannya, atlet yang sukses berakhir kalah, karyawan yang membenci pekerjaan, supir taksi, pengangguran, pecandu obat-obatan surga, sampai akhirnya orang gila. Semua itu tujuannya adalah lupa. Ian seharusnya tidak mengingat kehidupan sebelumnya, tapi pada kenyataannya, kenangan-kenangan yang terlupakan mulai muncul seiring berjalannya waktu. Ada beberapa hal yang tetap sama dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, seperti seorang pria bernama Grey yang mencoba memberikan petunjuk dan nasihat kepada Ian agar berusaha lebih keras untuk mengingat. Selain Grey juga ada Jenny yang muncul berulang kali, yang meskipun realitas lain dibangun, para iblis awalnya tidak menyadari dua orang itu sebagai sesuatu yang terpisah dari pengaruh realitas baru ciptaan mereka. Selama bagian film, ketika misteri dari serangkaian peristiwa dibiarkan tetap misterius dan tidak dijelaskan, film ini sangatlah memikat karena penonton dibuat penasaran dan terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tokoh utama. Ketidakpastian ini menambah ketegangan dan membuat cerita terasa lebih menakutkan. Penonton terlibat secara emosional dan intelektual mencoba menyusun potongan-potongan puzzle yang disajikan oleh film. Namun ketika film mulai memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dan memperkenalkan aturan-aturan aneh yang mengatur peristiwa-peristiwa tersebut, daya tariknya mulai agak terasa berkurang. Penjelasan yang diberikan terasa kurang memuaskan dan malah membuat cerita menjadi biasa saja. Ketegangan dan misteri yang sebelumnya dibangun mulai menghilang, digantikan oleh logika dan aturan yang tidak terlalu masuk akal meskipun ini film. Ini juga sekaligus mengurangi efek horor dan membuat film terasa kurang serius, yang ada malah tambah bingung. Saya pribadi merasa cerita yang awalnya sudah kuat dan memikat berubah menjadi terlalu dibuat-buat dan tidak konsisten. Para iblis, sebagaimana yang akhirnya terungkap adalah Harvester, dan jagoan kita dulunya adalah salah satu dari mereka, meskipun sekarang tidak lagi mengingat bahwa dirinya bukan manusia. Ian semacam diselamatkan oleh cinta dari hasrat iblis yang mendatangkan penderitaan terhadap manusia. Meskipun Ian telah melupakan kekuatannya sendiri, tapi dia tetap membawa gadis yang mengubahnya, Jenny, ke setiap realitas yang diciptakan oleh para Harvester, dan selalu Ian harus melindungi diri dan juga Jenny dari para Harvester, karena Harvester percaya jika Jenny dihabisi, maka Ian akan kembali bergabung dengan mereka.
Mari kita beralih ke Harvester. Mereka adalah makhluk abadi atau immortal, yang mana berarti tidak bisa mati dan mereka akan terus ada selamanya. Selain itu, mereka tidak bisa saling membunuh. Meskipun demikian, mereka memiliki kemampuan untuk membuat kehidupan menjadi seperti neraka demi menyiksa Harvester lain ataupun manusia. Jagoan kita adalah satu-satunya Harvester pertama yang mampu menghabisi Harvester lain. Ya, dia adalah orang pertama yang belajar untuk mengalahkan atau menghabisi kaumnya sendiri. Ini cukup menggemparkan di kalangan para Harvester yang membuat Ian menjadi Harvester yang sangat diburu. Ian harus melawan rasa ragunya sebagai manusia yang baru untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan sifat alaminya. Meskipun awalnya enggan untuk menghancurkan makhluk lain, termasuk para Harvester yang jahat, keadaan memaksa Ian untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Dengan dipicu oleh cinta, Ian akhirnya memilih untuk melawan para Harvester, menunjukkan keberanian dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pada akhirnya, sebagai poin positif, kita mendapatkan beberapa efek monster yang cukup bagus dan agak menjijikkan. Maksudnya menjijikkan di sini dalam artian bagus ya, terlihat seperti karakter CGI atau video game, tapi meskipun demikian, menurut saya tetap keren. Jadi meskipun film menjadi semakin buruk menjelang akhir, saya cukup menikmatinya. Apa? Lanjutan, sepertinya tidak ada. Pada akhir film, Ian menggunakan kekuatan cinta untuk menciptakan realitas baru yang cerah dan bahagia bagi dirinya dan juga bagi Jenny. Lalu saya pikir, kini Ian telah menjadi pemburu bagi kaumnya sendiri untuk melindungi manusia. Karena ketakutan akan kematian pada manusia membuat hampir semua Harvester menjadi candu. Sehingga mereka tidak lagi menakut-nakuti, tapi juga menghabisi manusia agar mendapatkan rasa takut yang lebih nikmat. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!